Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bersama saya dengan Bu Aida dan masih dengan mata pelajaran yang sama yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, sebelum masuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan umul kita. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Baiklah anak-anak, kemarin kita telah membahas mengenai hadis yang menjelaskan tentang perintah berinfak di jalan Allah. Nah, hadis yang pertama yaitu hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yang mana isi kandungan dari hadis tersebut adalah barang siapa yang berinfak terutama di pagi hari, mereka akan berkesempatan didoakan oleh malaikat. Nah, siapa sih malaikat? Iya, malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat akan perintahnya dan tidak pernah berbuat maksiat. Nah, dengan demikian, doa para malaikat pasti selalu diijabah oleh Allah. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang mau berinfak, karena mereka akan berkesempatan didoakan oleh malaikat, yang mana doa malaikat pasti diijabah oleh Allah. Nah, hadis yang kedua yaitu hadis Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, inti atau isi dari kandungan hadis tersebut adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Maksudnya, orang yang berinfak itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Karena apa? Orang yang meminta-minta itu merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, adapun kerugian yang didapat yaitu menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Nah, contoh dari menyakiti diri sendiri yaitu ketika orang yang meminta itu diberikan dengan nilai yang sedikit, mereka akan marah. Nah, dengan kemarahannya tersebut akan menyebabkan hatinya kotor, terus jiwanya penuh amarah. Kan itu hal yang termasuk merugikan diri sendiri. Dan adapun orang yang meminta-minta itu merugikan orang lain. Contohnya, ketika ada orang yang meminta-minta itu di pasar, dan sedangkan orang yang sedang belanja itu sedang fokus dengan belanjaannya, justru mereka akan mengganggu orang yang belanja tersebut. Nah, dengan demikian orang yang meminta-minta itu lebih jelek daripada orang yang memberi. Nah, dapat disimpulkan bahwa isi dari kandungan kedua hadis tersebut adalah perintah untuk berinfak. Nah, berinfak juga termasuk ketaatan kepada Allah. Selain ketaatan kepada Allah, berinfak juga termasuk bentuk kepedulian sosial. Baiklah anak-anak, pada materi kali hari ini kita akan membahas tentang kepedulian sosial di dalam kehidupan. Saling peduli kepada sesama merupakan hal penting yang harus kita lakukan. Nah, sesuai dengan pembahasan kita hari ini yaitu kepedulian sosial dalam kehidupan, yang mana dalam kehidupan itu terdapat yang namanya kepedulian sosial. Nah, yang kita bahas hari ini mengenai pengertian dan dampak positif memiliki kepedulian sosial. Yang pertama, pengertian kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu terdiri dari kedua kata. Yang pertama kepedulian, yang kedua sosial. Nah, kepedulian sosial sendiri itu kata asalnya dari kata
peduli yang memiliki arti memperhatikan. Nah, sedangkan kepedulian berarti sikap memperhatikan sesuatu. Adapun kata sosial berarti segala sesuatu mengenai kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, kepedulian sosial dapat diartikan sebagai sikap memperhatikan atau kepekaan terhadap lingkungan kemasyarakatan. Kehidupan sosial menurut Islam yaitu tuntunan hidup bermasyarakat, di mana setiap muslim diajarkan untuk hidup dalam masyarakat, bergotong royong, dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Contohnya, seperti toleransi itu juga termasuk contoh dari kepedulian sosial, yang mana toleransi dalam hal agama yaitu saling menghargai antara satu agama dengan agama yang lainnya dan menghargai budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Islam merupakan agama yang memperhatikan nilai kehidupan sosial. Dalam Islam, hampir semua ibadah yang disyaratkan mengandung nilai-nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam ibadah bukan hanya dalam ibadah kurban saja, tapi juga dalam ibadah-ibadah lainnya seperti zakat, haji, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Dari kehidupan sosial yang diajarkan dalam Islam, nilai sosial yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adalah zakat dan infak, di mana keduanya mengandung nilai toleransi dan kepedulian atas sesama. Jadi, zakat dan infak itu termasuk bentuk dari wujud kepedulian sosial, yang mana manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Ya, semisal kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Nah, dengan suka membantu, itu suatu saat jika kita membutuhkan bantuan orang lain, maka orang lain pun akan membantu kita. Jika kita suka meringankan orang yang sedang mengalami kesulitan, maka kita jika suatu saat sedang dalam kesulitan, kita akan dibantu. Oleh karena itu, sikap ini atau sikap kepedulian sosial itu sangat dianjurkan dalam Islam, karena kita sebagai makhluk atau manusia harus memiliki sikap sosial dan tidak diperbolehkan bersikap egois, mementingkan diri sendiri. Nah, demikianlah anak-anak pengertian dari kepedulian sosial. Anak-anak, setelah kita mempelajari dan mengetahui pengertian dari kepedulian sosial, selanjutnya kita akan membahas dampak positif dari kepedulian sosial. Kepedulian sosial merupakan akhlak terpuji yang hendaknya selalu dilakukan atau diamalkan oleh setiap orang. Nah, dari kepedulian sosial tersebut memiliki dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, terwujudnya sikap hidup gotong royong. Contoh, sikap hidup gotong royong dalam hal kerja bakti pembangunan jembatan. Nah, sebaiknya kita sebagai makhluk sosial, kita ikut berpartisipasi dalam kerja bakti pembangunan jembatan. Dengan adanya saling gotong royong, maka pembangunan tersebut akan cepat terselesaikan dan akan mempersingkat waktu juga. Nah, selanjutnya menghilangkan pemisah antara si kaya dan si miskin. Nah, seperti contoh tadi, sikap hidup gotong royong, ketika ada kerja bakti pembangunan jembatan, tidak mungkin kan yang namanya si kaya atau si miskin itu dibeda-bedakan. Misal, si kaya bilang gini sama yang miskin, "Aku kan sudah menyumbang harta dan kamu belum menyumbang apa-apa. Silahkan kamu yang bekerja. Nah, itu bentuk dari sumbangan tenagamu dan aku yang misalnya memandorimu. Nah,
Kan seperti itu tidak ada. Yang namanya kerja bakti, entah yang miskin ataupun yang kaya, mereka itu bekerja sama dalam sebuah pekerjaan. Agar apa? Agar pekerjaannya itu cepat terselesaikan. Selanjutnya, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Dengan adanya hidup gotong royong tadi, terus tidak ada yang namanya pembedaan antara si kaya dan si miskin, maka terwujudnya suatu persatuan dan kesatuan. Itu ada bait atau semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka dari itu, yang namanya kepedulian sosial itu tidak mengenal antara yang miskin atau yang kaya, yang tidak mampu ataupun yang mampu. Maka dengan adanya hal tersebut akan terwujudnya suatu persatuan dan kesatuan. Dan barang siapa yang menyukai persatuan dan kesatuan, maka dia akan hidup aman, nyaman, tentram di dalam sebuah lingkungan dia tempat tinggal. Nah, di antara dampak positif kepedulian sosial telah kita sebutkan bersama-sama ya anak-anak. Selanjutnya, mengenai keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah. Dalam kedua hadis tersebut terdapat perintah Allah untuk peduli terhadap sesama, yaitu dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki atau yang biasa disebut dengan berinfak. Sehingga kedua hadis tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu sama-sama menjelaskan tentang adanya perintah berinfak. Karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat hak orang lain yang harus kita berikan. Dalam kedua hadis tersebut juga dijelaskan tentang keutamaan berinfak, yaitu malaikat akan mendoakan orang-orang yang berinfak agar selalu dirahmati Allah, serta akan mendapatkan ganti dari Allah yang berlipat ganda. Sehingga sebaiknya tidak ada rasa takut dalam diri manusia untuk menginfakkan hartanya. Karena apa? Karena malaikat mendoakan agar Allah memberikan ganti kepada orang yang berinfak. Dan sebaiknya infak menjadi jalan bagi para hamba Allah untuk meningkatkan keimanan kepadanya dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Nah, demikianlah keterkaitan isi kandungan kedua hadis tersebut. Baiklah anak-anak, dapat kita simpulkan materi pada hari ini bahwasanya kepedulian sosial adalah sikap memperhatikan atau kepekaan terhadap lingkungan kemasyarakatan, yang mana kepedulian sosial itu berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat. Di antaranya terwujudnya sikap hidup gotong royong, kemudian menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nah, itulah di antara dampak positif kepedulian sosial. Berikutnya, keterkaitan antara hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dengan hadis Bukhari dari Hakim bin Hizam. Nah, hubungan atau keterkaitan dari kedua hadis tersebut adalah sama-sama menjelaskan perintah tentang berinfak di jalan Allah. Nah, infak di jalan Allah kan termasuk juga bentuk kepedulian sosial. Baiklah anak-anak, itu yang dapat disimpulkan. Kemudian ibu mau memberi tugas tambahan buat PR, yaitu membuat peta konsep tentang kepedulian sosial, pengertiannya, kemudian dampaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.